Seni adalah hal yang sulit dipahami. Ini bisa lebih sulit ditangkap daripada SCP-682, lebih sulit dijelaskan daripada SCP-055, dan punya efek mendalam pada pikiran kita seperti halnya SCP-035. Itu ada di hati dan otak kita, itu adalah sesuatu yang bisa kita temukan dan paksakan. Lukisan, patung, pertunjukan, musik, film, fotografi, animasi, desain game, dan banyak lagi ada di dalamnya. Thomas Merton pernah berkata, seni memungkinkan kita untuk menemukan diri kita sendiri dan kehilangan diri kita pada saat yang bersamaan, dan kami di SCP Terungkap cenderung setuju. Bahkan video yang kamu tonton sekarang adalah sejenis seni. Ini adalah hasil kerja keras penulis, editor, animator, pengisi suara, dan produser yang menyatukan semuanya. Apa jadinya kita tanpa mereka? Tapi tentu saja akan selalu ada orang di luar sana yang ingin menembus batas-batas seni sedikit lebih jauh. Seniman avant-garde yang berkarya di pinggiran, pionir yang bersedia menggali lebih jauh ke sudut tergelap pengalaman manusia, dan terkadang bahkan lebih jauh lagi. Itu benar. Selamat datang di dunia anartis yang indah dan aneh. Sebuah kata yang dengan sendirinya punya semacam kesenian di dalamnya. Ini kependekan dari seniman anomali, semacam seniman yang bekerja dengan media objek atau bahan yang secara eksplisit anomali. Yang lebih perseptif di antara kalian mungkin juga telah memperhatikan kemiripannya dengan kata anarkis, seperti pada penolak aturan atau ketertiban yang kaku, seperti yang diperlakukan oleh organisasi SCP. Dan saat datang ke dunia anartis, kamu akan menemukan bahwa kelompok tertentu muncul berulang kali. Apa kita keren? Kamu mungkin pernah mendengarnya secara sepintas, tapi ada banyak hal tentang seni anomali kolektif ini yang tetap misterius hingga hari ini. Kita akan ambil baret dan celemek bernoda cat kita dan menyelam jauh ke dalam anar, serta kelompok kepentingan yang paling kontroversial. Satu hal yang pasti, ini akan menjadi sangat-sangat aneh mulai sekarang. Tapi ini seni. Apa yang bisa kamu duga? Struktur dan reputasi apa kita keren? Merupakan topik yang rumit dan kontroversial bahkan di dalam dunia anar. Sama seperti tangan ular, grup ini sangat terdesentralisasi tanpa badan pengatur atau etos yang mengikat, kecuali komitmen untuk memproduksi anar. Pendukung apa kita keren menganggapnya sebagai semacam etos yang mengikat. Seseorang dapat menjadi anggota apa kita keren bahkan tanpa mengetahui tentang grup itu sebelumnya. Inilah sebabnya selama memori dan reputasi grup tetap hidup, organisasi SCP tidak dapat menutupnya secara efektif. Beberapa bekerja di bawah bendera apa kita keren sendiri, bekerja keras, didorong oleh hasrat yang kuat pada seni yang mereka ciptakan. Yang lain bekerja di pameran kreatif, biasanya dipimpin oleh sekelompok kecil visioner artistik, bekerja untuk mengubah keterampilan gabungan mereka menjadi varietas anart yang lebih ambisius. Filosofi umum dari grup ini adalah ingin membuat seni mereka terlihat oleh dunia, seringkali untuk membuat pernyataan atau memulai diskusi di antara publik. Secara alami, dorongan khusus ini cenderung membuat otoritas organisasi setempat marah, atau mungkin mereka benar-benar tidak mengerti seni. Maksud saya, coba lihat Dr. Gears khususnya. Apakah dia bisa dianggap sebagai semacam tipe pria yang akan meluangkan waktu untuk berjalan-jalan di sekitar galeri? Dia mungkin akan berkomentar sinis tentang pemborosan kertas cetak. Ngomong-ngomong, sebelum kita melangkah lebih jauh ke apa kita keren, saat ini hubungannya dengan kelompok kepentingan lain, sel-sel pecahan, dan beberapa kreasi terkenal yang dihasilkan anggotanya, kita perlu kembali ke masa lalu dan mendiskusikan kreasi grup tersebut. Mendiskusikan penciptaan grup tersebut. Syukurlah sejarah grup ini dapat ditelusuri kembali ke tahun 1800-an daripada kita menelusurinya kembali ke penciptaan umat manusia dan alam semesta, seperti gereja dewa perusak atau anak-anak Raja Scarlet. Hal yang cukup menakjubkan tentang grup khusus ini adalah bahwa seluruh identitasnya dapat ditelusuri kembali ke pertengkaran antara dua artis terkenal, Marcel Duchamp dan Rui Marcos. Bagi yang membutuhkan sedikit penyegaran tentang sejarah seni karya Duchamp, yang paling terkenal mungkin adalah Fontaine, urinoir bertanda tangannya ikonik, dan LHOOQ, lukisan Mona Lisa yang dirusak dengan kumis dan janggut. Dan Rui Marcos terkenal karena melukis warna dalam mimpi burukmu yang paling gelap, perasaan aneh yang kamu rasakan di stasiun kereta api yang kosong di tengah malam, dan aroma lembut roti bakar yang kamu dapatkan sebelum rangsangan otak. Berikut ini adalah kutipan kritis dari The Coolest War, Memories of a Critic, sebuah karya yang ditulis secara anonim tentang sifat anak dan penciptaan apa kita keren, merinci secara awal grup dan menentukan momen embrionik. Pada abad ke-19, kemajuan memungkinkan untuk pertama kalinya bagi ilmu pengetahuan manusia untuk merenungkan dan memahami fenomena-fenomena yang tampaknya telah lama bertentangan dengan hukum-hukum alam. Dalam beberapa dekade, konsep-konsep yang telah lama dipandang sebagai sihir atau ilmu sihir ditelanjangi dalam istilah sains baru dan rahasia, dan pemerintah setara organisasi di seluruh dunia mulai mengklasifikasikan, mempelajari, dan mengumpulkan semua anomali semacam itu. Dan sama seperti para seniman sepanjang sejarah telah mengarahkan pandangan kritis terhadap peristiwa-peristiwa hari itu dalam karya mereka, demikian pula para seniman Renaissance ilmiah ini mulai menafsirkan penemuan-penemuan baru ini di atas kanvas. Pada tahun 1870-an, Paris adalah pusat dunia seni anomali, dan kota ini menjadi saksi perdebatan tanpa henti tentang peran anomali dalam seni, atau apakah peran semacam itu memang ada. Pada tahun 1874 yang terkenal, Salon de Magnifique menolak untuk mengizinkan karya yang bersifat fantasi ditampilkan di pameran akbar mereka, dan para seniman
semuanya dihentikan oleh panitia menyelenggarakan pameran tandingan mereka sendiri yang akan diadakan pada waktu yang sama di seberang sungai. Somme nous devenus magnifiques, begitu acara itu kemudian disebut, adalah pembicaraan pers Paris selama berbulan-bulan, mendapat rasa ingin tahu, pengabaian dan cemoohan yang sama besarnya. Tapi provokator yang diasingkan telah membuat poin mereka. Paranormal, anomali dan keanehan telah menemukan tempat di dunia seni dan tidak akan mudah disingkirkan. Somme nous devenus magnifiques mengadakan pamerannya setiap 10 tahun sesudahnya, dan seiring berjalannya waktu dunia seni anomali tumbuh lebih besar. Dari permulanya di Paris, seniman dari seluruh Prancis dan Eropa, dan kemudian dari Amerika dan Timur juga, mulai menghadiri pameran yang semakin bergengsi dan semakin aneh dan sulit disembunyikan dari pandangan menghina pemerintah yang fokus mengungkapkan interpretasi baru dan berbeda tentang peran anomali dalam kehidupan manusia. Pada pameran 10 tahun ke-6 pada tahun 1924, keretakan yang tumbuh antara dua aliran pemikiran terbesar, logis versus emosional, sains versus iman, dunia lama versus baru, memuncak. Karena pada pertunjukan itulah untuk pertama kali karya surrealis Prancis Marcel Duchamp akan dipamerkan bersama karya Rui Marcos, seniman Meksiko yang tema realisme magis dan kekaguman religiusnya terjalin dengan Forteana, dunia kita yang dapat diakses secara visual, telah membuat kritikus seni di seluruh dunia berperang satu sama lain. Mereka yang melihat keduanya pada hari-hari menjelang pembukaan pameran mengatakan bahwa mereka menghabiskan hampir sepanjang waktu dalam diskusi panas satu sama lain dalam bahasa Inggris karena tidak ada yang berbicara bahasa ibu satu sama lain dengan percaya diri tentang segala sesuatu di bawah matahari. Pentingnya seniman dalam kaitannya dengan karyanya, pentingnya konteks, keyakinan, pengetahuan, hukum, kehendak bebas, Tuhan, negara, demokrasi, fasisme, perang, tiga bangsa-bangsa, dan cara terbaik menyajikan secangkir kopi. Tampaknya mereka akan terus bertengkar sepanjang pameran, tapi saat para seniman bersiap untuk menyambut pers yang berkumpul di pagi hari pembukaannya, mereka tampaknya akhirnya mencapai kesepakatan. Kalau ada satu gambar yang muncul di benak sejarawan seni manapun pada saat pameran 1924 diangkat, itu adalah foto ikonik Duchamp dan Rui yang berpose berdampingan dengan rekan seniman mereka di depan pintu yang masih tertutup. Marcos tampaknya membungkuk untuk membisikkan sesuatu ke telinga Duchamp. Selama beberapa dekade, banyak yang berspekulasi tentang kata-kata apa yang diucapkan Marcos untuk rekannya pada saat yang tak terlupakan itu. Pertanyaan tentang metafisika atau tantangan, sebuah penegasan atas persetujuan mereka, pengingat alasan mengapa mereka ada di sana pada saat itu, mungkin ekspresi keheranan pada orang banyak yang datang untuk melihat mereka. Menurut seorang reporter yang mengaku berdiri cukup dekat untuk mendengar bisikan itu di tengah hiruk-pikuk kerumunan, semuanya berlima sekaligus diungkapkan dalam 3 kata sederhana. Apa kita keren? Seperti yang kamu lihat, tema yang dijalankan melalui keseluruhan kelompok minat ini dimulai sejak awal. Yang terkemuka adalah konflik dan keinginan untuk membuktikan diri. Dikecualikan dari pameran seni Prancis abad ke-19 yang bergengsi, Salon des Magnifiques membuat mereka membuat pertemuan dan pameran ikonik Somme nous devenus magnifiques yang diterjemahkan secara biasa menjadi Sudahkah kita jadi luar biasa? Sebuah pukulan ironis tentang penjaga gerbang di dunia seni. Untuk menampilkan anak di Somme nous devenus magnifiques yang diadakan hanya sekali setiap 10 tahun adalah kehormatan terbesar bagi seniman manapun yang merupakan pemuja apa kita keren dan praktik mereka. Namun sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan adalah bahwa ini tidak selalu berlaku untuk semua anartis di luar sana. Lagi pula anartis seperti semua jiwa kreatif punya kecenderungan untuk menjadi sangat individualistis dan beberapa bisa tidak setuju dengan apa kita keren beroperasi. Satu kelompok pecahan terkenal memisahkan diri pada tahun 2013 untuk membentuk kelompok kepentingan yang jauh lebih kecil yang dikenal sebagai gamer melawan gulma. Para gamer tidak terlalu setuju dengan fakta bahwa beberapa anar dibuat oleh anggota apa kita keren menyakiti orang. Secara khusus, pendiri gamer melawan gulma Jude Kriot kehilangan seorang teman karena anart yang berbahaya di pameran apa kita keren. Para gamer juga baru tahu bahwa apa kita keren punya energi intens yang aneh yang benar-benar merusak suasana mereka, dan sebagai hasilnya mereka pecah ke arah mereka sendiri untuk melakukan lelucon anomali yang lebih tidak berbahaya dan konyol, seperti membuat SCP-3108 Pistol Nerf dan SCP-2586 Tuan serial literal pembunuh. Dan sumpah, itu tidak seburuk kedengarannya. Kekerasan yang diizinkan oleh kolektif seni tertentu ini menjadi titik pertikaian di antara banyak anartis. Beberapa mantan anggota telah bergabung dengan sekte tangan ular yang lebih pasifis, di mana mereka masih dapat mengikuti impian mereka untuk mengungkap anomali tersebut kepada publik tanpa perlu bersinggungan dengan orang-orang yang percaya bahwa proyek seni punya jumlah tertentu dari korban yang dapat diterima. Wajar saja karena sikap laissez-faire mereka terhadap kematian dan kehancuran serta komitmen mereka untuk memastikan anak unik mereka dilihat oleh dunia apa kita keren secara aktif dibenci oleh organisasi SCP, Koalisi Gaib Global, Unit Insiden Tidak Biasa FBI, dan Inisiatif Horizon. Anggota yang terkonfirmasi harus ditangkap, ditahan, dan diinterogasi untuk informasi lebih lanjut. Dr. Wondertainment jauh lebih bersahabat dengan anggota apa kita keren. Lagi pula banyak seniman yang tidak cukup mampu membayar tagihan mereka untuk proyek-proyek hasrat mereka sendiri, dan meskipun seniman yang kelaparan adalah konsep yang diromantisasi, orang-orang ini masih benar-benar perlu makan. Jadi pasti ada hal-hal yang lebih buruk yang dapat dilakukan oleh seorang anartis yang bercita-cita tinggi daripada mengambil pekerjaan desain paruh waktu dengan orang-orang baik di perusahaan mainan Dr. Wondertainment. Mereka memanfaatkan kreativitas yang melekat dan keterampilan membuat anomali dari para anartis yang putus asa ini
untuk menciptakan mainan jahat mereka yang paling menyenangkan. Dan tidak ada salahnya. Lagi pula Salvador Dali melakukan beberapa pekerjaan dengan Disney dan mendesain logo permen. Kita semua punya pekerjaan sampingan. Anggota dan sel Apa Kita Keren juga telah mendokumentasikan link ke beberapa kelompok kepentingan yang lebih kuat dan berbahaya di luar sana. Di sisi yang lebih ringan dari spektrum baru, ada Hans Sharp, grup Dadais dan nihilis Jerman yang dibentuk oleh anggota Apa Kita Keren. Di bawah instruksi pemimpin yang berafiliasi dengan gereja dewa perusak, Boris Alderman, kami mungkin perlu memberikan sedikit konteks tambahan di sini. Dada atau Dadaisme, untuk memberikan definisi singkat dan sangat reduktif, adalah gerakan seni awal abad ke-20 yang terbentuk setelah kengerian Perang Dunia Pertama, yang sangat tidak menyetujui perang, kekerasan, dan nasionalisme. Itu berusaha untuk menantang batas-batas seni dan apa yang benar-benar dapat dianggap sebagai seni di tempat pertama. Jadi secara alami, itu memiliki banyak landasan filosofis yang sama dengan etos sentral yang santai dari Apa Kita Keren. Pergerakan singkatnya nihilisme adalah kepercayaan akan kurangnya makna yang melekat dalam hidup. Jadi tak perlu dikatakan bahwa Hans Sharp adalah beberapa orang yang cukup kuat, tapi tidak sekuat Grand Karsis Ion atau Raja Scarlet, dan sel Apa Kita Keren telah dikaitkan dengan para sarkis dan para pemuja Raja Scarlet. Namun hubungan mereka dengan beberapa sarkis yang mereka tangani sangat dingin untuk disimpulkan. Misalnya di SCP-2714, sebuah kopian anomali dari novel grafis petualangan Tintin, anggota Apa Kita Keren menipu seorang sarkis untuk menjebak salah satu tokoh sucinya di buku komik sebelum membunuh ayah Sap yang malang itu. Banyak pencipta menderita karena seni mereka, tapi orang-orang yang benar-benar tidak menyenangkan membuat orang lain menderita karena seni mereka, dan Apa Kita Keren punya banyak dari mereka. Apa Kita Keren, sel yang dikenal sebagai Radio Sudah Keren yang berfokus pada pembuatan karya seni anomali berbasis audio, menciptakan SCP-4150, sebuah versi lagu klasik Beatles Penny Lane dengan tambahan efek berbahaya yang disadari. Menariknya, lagu ini berisi lirik yang merujuk pada Raja Ketujuh yang diyakini sebagai penghormatan untuk, kamu dapat menebaknya, dewa kekacauan mimpi buruk yang selalu tidak menyenangkan, Raja Scarlet. Benar-benar ada banyak jenis anggota Apa Kita Keren yang mencakup spektrum kepercayaan yang sangat luas. Tapi saya pikir kita sudah mendengar lebih dari cukup tentang seniman untuk saat ini. Bagaimana kalau kita mengadakan Somnu Devenu Mandivi kecil kita sendiri, pameran di sini, dan lihat beberapa karya seni anomali Apa Kita Keren? Tentu saja dunia non-anomali tidak asing dengan karya seni yang berbahaya dan provokatif. Seniman pertunjukan Marina Abramovic menempatkan dirinya dalam bahaya dengan melibatkan pisau dan senjata dalam karya penampilannya. Rhythm Zero dan Ron Etty menempatkan dirinya di bawah kekuasaan wig penuh jarum untuk meningkatkan kesadaran akan HIV dalam karyanya Self-Obliteration. Tapi tidak ada karya seni non-anomali yang akan mematikan seperti SCP-173. Itu benar, patung sangat diteorikan sebagai bagian dari anak yang mematikan yang diciptakan oleh seorang anarkis yang kuat yang dikenal sebagai pematung. Diyakini sebagai komentar tentang sifat kemanusiaan itu sendiri, seorang pencari perhatian yang hanya tahu bagaimana melakukan kekerasan dan buang air besar. Untuk sesuatu yang tidak terlalu mematikan, ada SCP-092, koleksi 3125 CD yang masing-masing berjudul yang pasti terbaik dari dimensi kelima. Karya ini dibuat secara kolaboratif oleh grup musik dimensi kelima dan anggota dari Apa Kita Keren. Siapapun yang mendengarkan album dipaksa untuk mendengarkan setiap lagu berturut-turut. Pada titik manapun siapapun yang mendengarkan akan berseru, "Wow, itu sangat keren." Namun, seniman ini merasa ini bukan karya terbaiknya dan menyerahkan dirinya dan CD ke organisasi SCP untuk penahanan sukarela. Lalu ada bagian yang dibuat SCP-2635, Kentang Panas. Ini awalnya dibayar oleh grup pemberontak Chechnya yang berencana untuk mengalahkan musuh Rusia mereka, dan anarkis yang membuatnya dengan senang hati memberikannya bakat teatrikal dan artistik. Kelompok manapun yang punya kentang selama lebih dari 1 tahun kalender akan kehilangan separuh anggotanya karena mereka mulai terbakar secara spontan. Untuk menjaga agar efek ini tidak terjadi, itu terus-menerus diteruskan antara kelompok sesuai dengan kejulukannya sebagai Kentang Panas. Beberapa seni hebat bisa muncul dari dendam. Contoh yang bagus adalah SCP-4879, patung beruang kutub batu sabun yang punya kemampuan menakutkan untuk mengambil bakat khusus dari siapapun yang berdiri di dekatnya. Itu diciptakan oleh seorang anarkis yang dipenuhi dengan kedengkian atas kesuksesan dan bakat rekan-rekan senimannya dan ingin menghilangkan talenta artistik mereka. Namun dalam apa yang tampak seperti meditasi pada sifat dendam yang pada akhirnya merusak diri sendiri, penciptaan SCP-4879 berakhir selamanya menghancurkan kemampuan kreatif apapun yang dimiliki penciptanya. Kemudian kita punya piring pencicip seni anomali kecil ini. SCP-1057 memicu mimpi buruk, sejenis anti bayangan bentuk nyata yang selektif, meskipun secara teknis tidak ada di sana, dapat berperilaku dan membunuh seperti hiu harimau dewasa. Dan yang lebih menakutkan lagi, binatang buas ini pertama kali ditemukan setelah melahap orang di kolam renang biasa. Sebuah catatan yang ditinggalkan oleh pencipta anti hiu di papan buletin kolam renang berbunyi, panik berarti gagasan tentang hiu bisa lebih bahaya daripada hiu yang sebenarnya. Itu bahkan bisa lebih berbahaya daripada tidak ada hiu sama sekali. Apa kita keren? Dan kami yakin itu berarti sesuatu. Itu dia teman-teman, kursus kilat kita tentang musuh paling artistik dari organisasi SCP kolektif Apa Kita Keren. Dan kami tidak mengatakan bahwa pemberontak kekacauan adalah orang-orang baik, tapi mereka setidaknya punya kesopanan untuk tidak memberitahu kita bahwa kita tidak suka penggerebekan lokasi pembunuhan mereka karena kita tidak paham coy. Sekarang tonton siklus Ouroboros SCP-001, kompilasi cerita
data lengkap dan bos organisasi SCP, administrator terungkap untuk mengetahui lebih lanjut dari dunia organisasi SCP yang aneh dan liar.